pasien, bukan untuk diri kita sendiri. Karena bahasanya ibu bapak kalau membeli alat bekam, saya cari alat bekam yang bagus, yang awet. Bahasanya jenengan tidak pernah membeli alat bekam itu tidak pernah ingat-ingat ke pasien nanti gimana ya. Kita kan katanya pengen bermanfaat bagi umat. Ternyata pemilihan alat bekam aja tidak memikirkan umat sama sekali. Di situ. Jadi untuk Kangzu harus pompanya juga pakai selangnya. Apa bedanya? Nanti dipraktekkan. Kalau panjenengan nggak pakai selang, itu walaupun B1 nempel, itu pori-pori akan buka dan muncul blister juga. Ini bermanfaat semua di kami, dan ini ada jari-jarinya. Di Kangzu itu ada jari-jari. Kalau di Samura atau di selain Kangzu Karezo itu nggak ada jari-jarinya, sama sekali nggak ada jari-jarinya. Badhe ngeyel apapun nggak ada jari-jarinya. Nah panjenengan kalau jari-jari ini biasanya kan ditu besi ngeten nggih, diplotot. Itu menyiksa namanya. Kalau jenengan kaku di sini juga pakai jari-jari. Itu standar kami. Standar kami di Teksar semua tubuh boleh dibekam selain lubang alami. Makanya saya cari rekomendasi gelas bekam yang sesuai dengan Teksar. Itu selama ini saya ketemu Kangzu Karezo sama premium, yang lain belum ketemu. Kalau nanti ada perkembangan lain mungkin SOP ini bisa berubah sewaktu-waktu. Nih, sekarang penempatan gelas bekam ala Teksar, sistemnya Teksar. Saya tidak bilang yang lain. Kalau panjenengan kata Pak Arifin harus mengosongkan gelas, jangan. Nanti kalau gelasnya kosong dimarahi istri. Harusnya gelasnya tetap ada isinya, tapi saya diberikan tempat yang sedikit. Teksar diberikan tempat yang sedikit aja. Kayak gelas diisi batu, saya ditempatkan yang di selengkit-selengkitannya aja Teksar. Jangan di atasnya sendiri, jangan. Karena di atas sendiri nanti saya jadi sombong. Penempatan gelas bekam untuk B1 ini diameter 7. Diameter 7 itu dari dalam ukurnya. Ini B1. Ini penempatannya di kahil. Kenapa di kahil? Ini kalau pakai pompa, pakai selang, ini rawan blister. Kalau nggak pakai selang, ini rawan blister walaupun B1. Dan pori-pori itu membuka terus, air putih akan keluar. Yang jenengan katakan itu darah putih atau plasma. Gini apa mboten? Kalau panjenengan sudah keluar plasma atau darah putih, tandanya panjenengan berhenti membekam nggih. Kalau saya tak kop kuat-kuat, tak keluarkan darah putihnya, saya pantik lagi dengan gelas bekam yang besar, pakai selang, pakai pompa. Saya kop sekuat-kuatnya, tak pantik sesuai pori-porinya, saya keluarkan itu sampai habis. Karena itu kalau memang benar-benar plasma darah putih, kenapa nggak disetorkan ke rumah sakit waktu corona? Itu harganya mahal. Kan mudah nyarinya di tukang bekam. Nah, berarti itu setuju nggak kalau itu plasma darah putih? Itu bagian dari tubuh kita yang paling keju, itu di situ kalau nggak dengan keluar nih. Lah, biasanya itu munculnya ada satu nyusun Pak, perokok. Perokok satu itu dimanapun tempatnya itu air itu tempatnya keluar. Dan ibu-ibu biasanya bukan perokok, ibu-ibu bukan, ibu-ibu yang maksudnya gini, keras atos, Semarang atos, keras punggungnya keras, itu biasanya memang keluar darahnya, walaupun di kepala keluar cairannya putih. Itu air. Saya tidak pernah mengatakan itu darah putih. Itu harus dihabiskan, dikop kuat-kuat. Itu biasanya kalau pakai selang, jenengan bisa 7 sampai 9 tarikan. Itu baru dengan pelong. Itu B1 tempatnya di kahil.
Terus B1 tempatnya di mana lagi? Di pundak kanan kiri. Di pundak kanan kiri sing panjenengan biasanya latah membekam gak ditekoni pasiennya sik keluhannya apa langsung dalang tek 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 nggih katanya itu titik sunah panjenengan didhawuhkan titik sunah basen pasiennya kemeringet keringat dingin mau pingsan itu panjenengan bingung nek kok pasien apa belum istirahat apa belum makan apa belum gini kok jenengan tidak mau mengoreksi diri sendiri ya. Padahal bahasanya jenengan itu salah, bukan salah deh, kurang pas. Jadi pertanyaan pertama monggo, ini belum tak sebutkan tadi. Jenengan kalau menerima pasien Bu, Pak, panjenengan jangan bilang penyakitnya, jangan. Kalau panjenengan bilang Pak, sakitnya nopo, panjenengan ditokne kotas, nggih. Niki lho Pak penyakit kula, sak menten katai. Panjenengan bingung napa menentukan titik bekamnya. Bingung nggih selama ini penyakitnya banyak, mereknya kolesterol, asam urat, darah kula nggih tinggi, kula nggih kena emah, kula nggih kena vertigo, kula nggih kena migrain, kula nggih kena ambeien. Terus sing jenengan bekam sing pundi? Di situ kalau pertanyaan dari awal sudah salah, sudah keliru, panjenengan mesti gerutukan nempel kabeh kelas bekam sak ono-onoe. Jadi ndondil cilik gede. Basen kering pasien wis pet ngoten panjenengan mboten bingung nungi, mboten bingung nridil nek nekoki. Jenengan napa dereng istirahat, dereng sarapan, dereng minum, kok kepo banget tukang bekam. Segera dilepas, dicatat Bu Pak nggih, kalau itu perbuatan jenengan yang salah. Bukan titiknya yang salah, panjenengan komunikasinya aja sing kurang pas. Pak jenengan keroyo-royo ngriki wau, keluhane nopo? Aku sengi ra iso turu awakku lara kabeh. Panjenengan kalau di situ dibuka titik SAR ada, titik capek, titik lelah. Itu ada warna tertentu dan warna itu menandakan kalau penempatan gelas bekam itu tidak bersamaan. Jadi dirubah Pak, jangan bilang kalau jenengan penyakit nopo. Awal-awal saya sama suami itu menyebutkan ini TEKSAR yang mendirikan TEKSAR kan beliau, saya hanya melanjutkan. Itu awal-awal Bu. Saya pelatihan di mana-mana pun niat saya salah, mungkin bisa di Kendal sini nggak ada yang diri banyak, kalau Kendal insya Allah nggak ada. Kalau dulu awal-awal saya pelatihan di mana-mana yang saya cari sertifikat, yang saya cari kertas. Toh kalau saya punya sertifikat, saya kertas, saya tempelkan di tembok, mungkin pasien percaya dengan saya kalau saya sudah pelatihan. Setelah itu saya terjun membekam, saya suami dimarahi terus, ndang bekam, saya panggah tetap tidak membekam, tetap nyari guru, tetap nyari kertas Bu Pak. Waktu itu saya niatkan untuk memanggil tetangga sekitar yang merek penyakitnya kolesterol orang 5. Ini kertas sudah bertempelan, saya membekam ada masalah. Saya malu Pak, saya berhologram tapi saya tidak bisa menyelesaikan pasien 5 ini. Saya malu Pak, bener ini. Kalau panjenengan tetap niatnya cari kertas, niatnya mau menempelkan kertas di tembok, tanggung jawab panjenengan. Karena bekam sebaik-baik pengobatan. Kalau panjenengan hanya mengandalkan kertas, wah di situ loh kliniknya sudah berizin. Kalau sudah ada izinnya, kalau sudah ada sertifikatnya, apa kalau ada pasien yang ada masalah di rumah, panjenengan bilangnya proses? Jawabannya jenengan sami kali tiang Kediri mboten. Kalau di Kediri dulu jawabannya saya proses. Bu niku proses nanti sembuh sendiri, betul mboten? Ternyata di hadisnya nggak ada. Di dalam bekam ada proses itu nggak ada. Di dalam bekam ada kesembuhan, nggak ada proses. Ternyata saya juga malu, sampai di sini saya masih malu Pak.
Kalau membekam orang masih ada masalah nyampe rumah, ada gatel, ada panas dingin dan sebagainya, itu saya malu. Pelatihan di mana-mana, diantar suami, disuruh suami didatangkan, sampai saya